ada 4 cabang untuk mencapai kesempurnaan sembahyang itu. Yang pertama, hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang kedua, wasyuhudul aqli, yaitu memusyahadahkan atau menampakkan daripada pengetahuan melewati akal. Artinya ibadah disertai dengan ilmu. Yang ketiga, wa khudu'un nafsi, yaitu merendahkan jiwa. Yang keempat, wa khudu'ul arkani, dan juga merendahkan segala anggota. Fahudurul qalbi raf'ul hijabi, maka hadirnya hati ketika sembahyang itu manfaatnya adalah raf'ul hijabi, mengangkat tirai atau dinding yang telah mendinding kita kepada Allah. Berapa tebalnya dinding kita sehingga kita kadang melihat dan kadang merasakan keberadaan Allah. Sampai di waktu sembahyang aja tuh kita kadang merasakan keberadaan Allah. Sungguh tebal dinding penghalang kita kepada Allah. Lalu dengan hudurul qalbi, menghadirkan hati waktu sembahyang, manfaatnya adalah merobek dan merosak, menghancurkan dinding hijab atau dinding yang menyebabkan kita lupa dengan Allah. Padahal sudah diterangkan oleh Allah, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami, ujar Allah, kepada hambaku itu lebih dekat daripada urat leher. Allahnya dekat, tapi kitanya yang kadang merasa kedekatan Allah. Kenapa? Dinding hijab, dinding tadi yang meolah kita, Bapak Ibu, kadang merasa adanya Allah. Lisan kita mengatakan Allahu Akbar, tapi hati kita masih mengagungkan dunia, masih membesarkan pangkat, masih membesarkan rumah, masih membesarkan macam-macam fasilitas dunia yang kita rasa itu milik kita. Jadi lisan mengata Allahu Akbar tidak seiring dengan seirama, tidak seiring dan seirama dengan hati kita. Lalu sembahyang kita kada sempurna. Di dalam surah Al-Baqarah kan disebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujar Allah. Apabila hambaku itu bertanya kepada engkau, wahai kekasihku Muhammad, sampaikan bahwasanya aku itu dekat dengannya. Allah dekat dengan kita, tapi kita terus menjauh daripada Allah. Contoh kita menjauh daripada Allah, pertama, ini contoh yang kita kadang rasa itu menjauh daripada Allah, ialah meninggalkan syariatnya, menyasah yang tidak kekal, meninggalkan yang kekal. A'jabul ajaib, di antara aneh dan keanehan yang nyata, manusia itu rela meninggalkan yang kekal hanya untuk yang tidak kekal. Betul atau tidak jamaah? Allah 24 jam dalam sehari Allah kasih kepada kita. Dalam 24 jam itu kita rasa kita banyak lupa dengan Allah, terus disibukkan hati kita untuk sesuatu yang tidak kekal. Allah.
Pernahkah kita istighfari? Pernahkah kita taubati dengan hal-hal yang sudah kita itu sengaja melupakan Allah, sengaja meninggalkan Allah, padahal Allah dekat. Allah. Kenapa jadi mereka itu memandang yang tidak kekal tapi tidak memandang yang kekal? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ujar Allah tuh. Sesungguhnya mereka itu tidak buta matanya, kada buta. Tapi yang buta mata hatinya yang ada di dalam dadanya, sehingga kada pinandu lawan aku, ujar Allah. Pian tuh pagi hari melihat matahari ya kah? Ada kawan pian berucap, aku kada melihat nah matahari. Ujar kita, nampaknya tuh matahari, kada kada melihat. Pasti kita sambat apa? Dasar picak. Bujur ada? Dasar buta pian nih. Aku jelas-jelas melihat matahari, ikam kada melihat. Sama halnya orang yang sholat sembahyang kada melihat Tuhan, picak mata hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah di hadapan Allah tuh kada menyaksikan Allah di hadapannya, kada merasa Allah itu ada, sehingga menimbulkan hal-hal selain Allah di dalam sembahyang. Allah. Allah. Kita dengan Allah itu yang membuat jauh bukan Allahnya tapi kitanya. Dan perlu diketahui, jauh dekatnya Allah dengan kita atau kita dengan Allah itu bukan terpatok pada jarak, tapi terpatok pada rasa, pada hati, pada rohani. Ada orang di tengah pasar yang jelas itu gudangnya orang sibuk dengan dunia, tapi hatinya, rasanya, rohaninya, jiwanya selalu merasa keberadaan Allah itu ada. Sangat disayangkan orang itu sudah berada di masjid, berada di depan Ka'bah sekali, bahkan nih di depan Ka'bah, tapi kada merasakan keberadaan Allah. Ya Allah, kayak kita nih yang sudah ditinggalkan kuitan meninggal, ya lah. Ini bukan masalah dua dimensi yang berlainan, tapi ini masalahnya adalah ketika kita sengaja tidak mau menghubungkan antara dimensi kita di dunia dengan dimensi di barzakh. Dua alam ini Allah hadirkan kepada kita dan kita akan melewatinya dan memasukinya. Nah, ketika kuitan kita berada di barzakh, kita kadang merasakan lagi keberadaannya oleh sebab jarak, dimensi yang lain. Padahal bukan karena jaraknya, tapi karena di hatinya tidak pernah mau menghadirkan kuitannya. Bujurkah kadakah? Bu, pian tuh guring batatai lawan laki. Hati laki pian ketika batatai ingat lawan Syahrini. Kayak apa bu? Jaka tahu pian sangit, bujur kah? Aku sudah diiga abahnya. Kenapa pian jadi memikirkan Syahrini itu? Dekat sudah, batatai sudah. Tapi hatinya ke lain. Apa maknanya dekat kalau hatinya jauh? Allah. Ini kayak pian deh yang hadir pada malam hari ini yang jauh-jauh, Masya Allah. Rela berongkos, rela bersepeda motor, ya kah?
tulak ke sini pian, lalu duduk di sini oleh sebab apa? Bukan karena jasad pian yang jauh, tapi karena hati pian dekat, yang jauh tidak terasa jauh. Tapi berapa banyak orang yang dekat jasadnya, tapi hatinya jauh benar, bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah. Kam min ba'id qarib wa kam min qarib ba'id. Itu yang sering dikatakan guru mulia Al-Habib Umar. Berapa banyak orang yang dekat tapi hatinya jauh, dan berapa banyak orang yang jauh tapi hatinya dekat. Beruntunglah bagi orang yang terus hatinya dekat walaupun jauh. Kayak kita lawan Rasulullah tuh 1400 lebih beda zaman kita, iya kah? Tapi hanya orang-orang yang merasa dekat dengan Rasulullah dapat menikmati kehadiran Rasulullah di dalam jiwanya. Bu, ujar pepatah Arab, zurgibban tazdad hubban. Zurgibban tazdad hubban. Bepergian atau berada dalam posisi yang gaib, yang jauh, biasanya tazdad hubban, menambahkan rasa cinta. Tapi itu jarak, bukan hati, jarak. Kalau jauh orangnya, hatinya ikut jauh, maka luar biasa. Dan luar biasa lagi, dekat benar orang itu, tapi hatinya jauh benar. Contoh siapa? Abu Lahab. Dekat ke dalam Nabi? Dekat. Melihat ke dalam Nabi? Melihat. Menyaksikan kada perilaku dan akhlak Nabi? Menyaksikan. Tapi karena hatinya jauh, maka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi percuma kalau kita dekat kalau hati kita jauh. Lalu berusaha kita mendekat, mudah-mudahan hati kita tambah dekat. Itu hanya wasilah, thariqah. Pada intinya hati kita terus gembleng, terus kita didik, terus kita tarbiyah. Di antara jalan untuk kita pinandu lawan Allah, tariqatul ma'rifatullah, tariqatul ma'rifatillah, jalan untuk ma'rifat kepada Allah. Satu apa? Tarkul munaza'at. Tarkul munaza'at. Apa tarkul munaza'at? Meninggalkan perkara berdebat dengan Tuhan. Jangan tapi ketujuh mahwal Tuhan. Iya kah? Kita itu banyak mahwal Tuhan. Apa contohnya mahwal Tuhan? Kenapa jadi begini? Semestinya begitu. Itu bahasa orang ketujuh mahwal Tuhan. Kenapa jadi begini? Harusnya begitu. Ujar Tuhan, hambaku, ikam bertanya seperti itu sama memadahkan apa yang aku perbuat ini salah. Ujar Tuhan nih. Apa yang aku tentukan ini salah. Ujar Tuhan, haratnya pang ikam wahai hambaku. Kenapa ulun miskin? Harusnya ulun sugih. Ujar. Maka perkataan semacam ini perkataan orang yang tidak ma'rifat kepada Allah. Kalau orang ma'rifat kepada Allah tidak harus bertanya, karena dia pinandu, ini gawian Allah. Oh, aku miskin, Allah yang sudah tentukan. Kalau aku kaya,
boleh jadi aku jauh dari Allah. Tapi karena sebab miskin, aku dekat dengan Allah. Ini bukan perkara miskin atau sugih, tapi perkara di mana orang bisa mendudukkan miskin dan sugih dengan dekat dengan Allah. Sugih bagus, malah orang Islam itu sugih bagus. Tapi ketika sugihnya melupakan yang kekal dan selalu memikirkan yang tidak kekal, maka sugihnya kada bagus. Sugihnya kada bagus. Lebih kada bagus lagi sudah miskin. Iya kan? Ini sudah miskin. Iya kan? Mahwal Tuhan. Kada terima ketentuan Tuhan. Dan miskinnya dia tidak mau menjalaninya dengan legowo. Ujaran Jawa legowo lah. Ridho. Maka miskin seperti ini lucut di dunia, lucut di akhirat. Perkara nyaman hidup di dunia bukan miskin sugih, Bapak Ibu. Percaya pian. Percaya. Contoh Nabi kita Muhammad tuh punya istana lah di dunia. Nyaman lah hidup sih Den. Ya kan? Contoh Nabi Isa itu sugih lah, dah. Nyaman lah hidup sih Den. Tenang aja. Selamat. Iya kan? Itu Nabi Ustadz Tai. Oh, itu Nabi, kami ini lain Nabi, kada kawapang disamakan kelasnya. Kami ini kelas awam. Makin nyaimun kita tuh sadar kita itu kelas awam belajar. Ini kada merasa kelas awam, kada mau belajar, berarti merasa lebih daripada orang awam. Nabi aja tuh yang kelasnya seperti itu tetap terus belajar dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain, kata Nabi. Wahai Tuhanku, jangan engkau serahkan urusanku ini kepadaku. Jangan engkau timpakan segala urusan ulun ini kepada ulun untuk menyelesaikannya. Tarfata ain, walaupun sekejap mata. Kenapa Nabi berdoa kayak itu? Supaya kita kadang merasa kita yang ampun gawe. Ini urusanku ya. Ini gaweanku. Oh. Nabi itu, ya Allah jangan timpakan urusanku kepadaku. Urusanku adalah urusanmu yang sebenarnya yang menjadikan urusan kepadaku. Allah yang menjadikan urusan. Dan kita sadar Allah juga yang mampu memudahkan segala urusan. Kalau orang itu sudah merasa ini gawianku, ini urusanku, apabila tidak sukses ya sakit hati. Sakit hati, kecewa, lalu menyalahkan Allah. Ya Allah, purunnya pian menakdirkan ulun seperti ini. Urusannya ribet, lucut, uyuh. Lalu ujar Allah, nah nih, malaikatku, lihat, nih hambaku yang kada kenal dengan aku. Nih, hambaku yang kada kenal dengan aku. Ya Allah. Yang kedua, tariqatul ma'rifah. Jalan untuk kenal dengan Allah adalah tarkul i'tirad. Meninggalkan prasangka buruk lawan Allah. Jangan katuju prasangka buruk lawan Allah. Dagui pian tabrakan, mudahan janganlah. Dagui pian tabrakan atau dagui pian kena covid umpama, mudahan jangan. Tak. Lalu di dalam hati prasangka buruk lawan Allah. Allah jahat kepadaku. Ujar Allah telah menghukumku. Orang beriman akan mengata bukan seperti itu. Allah ingin menghapus dosaku. Allah ingin menaikkan derajatku. Allah, Bu. Ujar Nabi itu waktu Mi'raj, ya kah? Beliau menceritakan tentang Mi'raj itu, perjalanan beliau Mi'raj.
Ujar Nabi, aku diperlihatkan di dalam neraka paling banyak babinian. Ujar sahabat, kenapa? Sebutin aja bu. Takfurnal ashir, kufur kepada suami, kufur kepada nikmat suami dan keluarga. Sampai mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, wahai suamiku, tidak pernah aku melihat sedikit pun kebaikan darimu. Ujar Rasulullah, apabila ada bebinian yang ketujuh berucap seperti ini, apa? Habita amaluha, faqad habita amaluha, maka sungguh bebinian itu hangus amal kebaikannya. Bu, pian dapat suami tukang ojek, syukur. Ya kah? Kenapa? Biar aja tukang ojek tapi sama agama, beriman kepada Allah. Syukur. Biar aja tukang ojek tapi harat molah anak, umpama. Kadada kita ini dijadikan buaya yang kadada punya kelebihan, pasti ada kelebihan. Pasti hatta yang cacat sekalipun, matanya buta, ada aja kelebihannya. Yang bisu ada aja kelebihannya. Yang idiot ada aja kelebihannya. Kadada yang kadada punya kelebihan, ada. Cuman karena kada disyukuri, lalu kelebihannya kada muncul. Yang dipermasalahkan kekurangan terus, aibnya terus. Aku picak, aku buta, aku bisu, aku pincang, ya kah? Dipermasalahkan itunya, lalu kada tetamu kelebihannya. Jangan bermasalahkan kekurangannya, coba terus gali kelebihannya, maka pian akan mendapatkan rasa syukur atas kelebihan yang telah Allah beri. Allah. Bincang-bincang deh antara ulun lawan tukang. Ujar tukang, Pak Ustadz, ini bagusnya bangunannya kayak apa? Kayak ini kah? Kayak ini kah? Atau beginikah? Beginikah? Ulun mikir, tukang kada salah takun lah. Kenapa Pak Ustadz? Karena kelebihan pian di situ dan kelebihan ulun kada ada di situ. Jadi tasarah pian kayak apa baiknya. Ahlinya sidin, iya kah? Tasarah pian kayak apa baiknya. Ulun serahkan kayak apa baiknya. Karena pian ahlinya dalam bidang pertukangan. Kalau ulun memaksakan diri, ujar ulun kayak ini, tapi kada sesuai dengan hitungan tukang, kayak pak konflik antara tukang dengan ulun. Ujurkah kada jamaah? Ada kelebihannya si tukang di situ, masya Allah. Kita bakawan, kalau saja bakawan lawan orang yang engken, ini umpamalah bakawan lawan orang engken, lambat laun kita yang kada punya dasar dan pondasi kuat, kita terumpat jadi orang engken. Bujuran, kada percaya bakawan ya biar. Tak kawan lawan orang sombong, lambat laun tak umpat sombong. Kenapa? Karena yang namanya penyakit hati itu lebih ganas penularannya daripada COVID. Lebih ganas, tapi kita kadang merasa penularannya. Lalu ulama menyuruh kalau kita kada kawa menjadi sebab hidayah bagi mereka yang punya penyakit hati, jaga jarak. Contoh umpama dokter dengan kita. Dokter inya berparak lawan pasien karena inya punya pondasi ilmu, paham tentang penyakit pasien. COVID-19, paham dokter itu kan, lalunya berparak. Berharap apa? Ujar dokter, sebab yang Allah berikan kepadaku bisa menyembuhkan ini pasien. Kita yang kada paham ilmu dokter, ya kada paham ilmu medis, berparak lawan orang COVID, kada tahu cara penanggulangannya, kada tahu cara kiat-kiatnya menyembuhkan. Dagoi tak umpat kita kena COVID. Begitu juga orang punya penyakit hati, kita ini kada paham tentang
cara menyembuhkan penyakit hati orang. Kenapa? Penyakit hati kita aja kada kita sembuhkan. Kayak hendak menyembuhkan penyakit hati orang kalau dirinya kada mau berusaha menyembuhkan penyakit hatinya. Mustahil. Adalah dokter tuh garing bisa menyembuhkan orang garing. Kada ada. Dokternya harus sehat. Iya kah? Mun dokternya kena COVID, menyembuhkan orang COVID kayak pakai sahnya. Adu COVID teh lagi nah. Allah. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, kita sadar kita tidak masuk lagi di bidang itu. Kenapa? Karena kita ini semuanya salik bukan wasil. Apa salik? Salik itu orang yang masih berproses menuju Allah. Kalau orang wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah, mereka datang ke tempat pelacuran, ya kah? Mereka datang ke tempat ahli maksiat. Tapi mereka sebagai obat bagi mereka yang ahli maksiat. Kenapa? Mereka sudah wasil. Kita ini hanya salik, masih belajar menuju Allah. Itu gin, ya kah? Kadang mandek di tengah jalan. Belum lagi sampai kepada Allah sudah mandek di tengah jalan. Pas mandek mati dagoy. Na'udzubillahi min dzalik. Allah. Nadhrah ilal ghafilin turithul ghaflah wa nadhrah ila ahlil ma'siyah tuqasil qulub. Memandang orang lalai maka mewarisi kelalaian. Kita tuh memandang orang lalai aja bisa dapat penularan kelalaiannya. Memandang aja, apalagi ketujuh bekawan lawan orang lalai, lambat laun pian lalai dengan Allah, lupa dengan Allah. Kenapa? Ketujuh bekawan lawan orang yang lupa dengan Allah. Ustadz dimusuhi kah orang seperti itu? Kada, jaga jarak. Masa kita nih ada orang kena COVID, ya kah kita musuhi kah? Kada etis kita memusuhi orang kena COVID. Cuman jaga jarak supaya jangan penyebarannya jariah. Penyebarannya jariah. Tahu penyebaran jariah lah. Umpama si A berparak lawan si B yang tadi punya kelakuan kada baik, ya kah? Sumpama tadi sombong. Lalu kita berparak, kena kita tertular penyakit sombong. Nah, kita berparak pula orang menularkan pulang sifat sombong. Nah, itu namanya penularan jariah. Lalu jaga jarak. Jaga jarak ini bukan kita memusuhi, tapi kita menyelamatkan diri kita dan orang lain yang berkawan lawan kita. Itu maksudnya. Allah. Jadi fahudurul qalbi raf'ul hijab. Jadi kita sembahyang itu menghadirkan hati, merobek daripada hijab kita kepada Allah. Yang kedua, wa syuhudul aqli raf'ul itab. Kita sembahyang mengandalkan, menampakkan dan mengaplikasikan al-aql, yaitu akal kita dengan pengetahuan, dengan ilmu sembahyang. Maka raf'ul itab, menghilangkan kesalahan dalam sembahyang, menghilangkan kesalahan sembahyang. Orang yang kada berilmu pasti salah ada sembahyangnya, pasti, bukannya bujur, pasti. Andai katanya bujur juga gawiannya, inya kada mau belajar ilmu sembahyang, bujurnya pun kada diterima, apalagi salah. Lalu kita semangat mengaji ilmu sembahyang, semangat mengaji ilmu sembahyang supaya sembahyang kita kada salah. Yang ketiga, wa khudu'un nafsi fathul abwabi. Merendahkan jiwa ketika sembahyang adalah membuka segala pintu yang tertutup. Kalau orang itu sembahyang tapi hatinya masih sombong, sujud, Allahu Akbar, hatinya masih sombong dengan Tuhan, maka sujudnya tadi percuma. Sujud adalah bagian rukun sembahyang, tapi isi dari sujud apa orang wahini nyambat implementasi. Wah, apa implementasi? Bukan kuliahan. Apa implementasi? Ada tahu nasi basi. Ya.
Sujudnya bukan sekedar sujud, tapi hatinya ikut sujud, ikut menunduk, ikut merendah. Allahu Akbar, sujud. Ya Allah, Pian yang maha besar, Pian yang maha agung, Pian yang maha wajib disembah, Pian maha segala-galanya. Ulun kada punya apa-apa, ulun kada punya daya upaya, hatta ulun sembahyang ini pun karena Pian menolongi. Kalau Pian kada menolongi, kayak apa ulun bisa sembahyang? Lalu Nabi melajari doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbak. Sungguh aku mencintaimu. Inni uhibbak, sungguh aku mencintaimu ya Mu'adz. Lalu ujar Nabi, wasiat beliau, jangan engkau tinggalkan doa ini inda kulli duburis shalah. Setelah sembahyang jangan ditinggal doa ini apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongi ulun. Untuk apa? Pertama, ala dzikrik, untuk ingat lawan Pian, supaya sembahyang kita kada lalai. Wa syukrik, untuk bisa syukur lawan Pian. Wa husni ibadatik, dan baguskan penyembahan kami kepada Pian. Jadi syukur kita, ibadah kita, zikir kita, ya kah? Semuanya bukan kita yang ampun kuasa, Allah yang telah tolongi kita. Jadi sembahyang tu ringan, kada terasa berat. Kenapa? Kada gawian kita. Orang tuh umroh, tulak haji atau umroh sampai ke Mekah, dia kada pernah melihat proses perjalanan umroh itu berat. Sangkanya nyaman, ya kah? Oh ternyata berat gawian umroh itu, harus menjaga 9 macam yang diharamkan waktu berihram. Kada boleh yang namanya bepandir curubo, kada boleh berdebat, kada boleh pakai minyak wangi, kada boleh membunuh binatang buruan darat lagi halal dagingnya, kada boleh memotong kuku, kada boleh tercabut rambut. Ayo, berpakaian laki-laki pakaian yang tidak mengurung badan, yaitu pakaian ihram. Yang biasa pakai sempak tuh lah, maaf nih. Gelisah, yakin gelisah. Tumat-tumat membujurakan. Kenapa? Asa kada biasa. Jar ulun tutup aja sesuai sekedarnya yang Pian bisa tutup, artinya sewajarnya lah. Anu kada biasa Ustaz, pokoknya asa tarabangha burung. Jar ulun mun sudah Pian tutup, bajalan tatiup angin, ya kah? Langsung dibujurakan. Tapi Pang Ustaz teh talihat babinian, rezeki babinian. Kada kayak itu Pang Ustaz teh, jaka bagus kah barangnya, ada apa-apa, kada bagus ya ngaku. Allah. Berat gawian umroh, berat gawian haji pada zahirnya. Tapi karena sidin melakukan umroh dan proses haji tadi, bukan sidin yang ampun gawi, tapi Allah yang ampun gawi, maka kada merasakan lelahnya. Ambil miqat ke Tan'im, habis dari Tan'im di situ masang niat ihram umrah, berangkat lagi dari Tan'im ke Masjidil Haram untuk tawaf. Habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul, baru selesailah pekerjaan umrah dengan tertibnya. Dikira tawaf itu nyaman, oh ternyata susah. Kenapa? Waktu tawaf ada lagi 9 macam yang dijaga. Waktu tawaf ada pulang 9 macam yang dijaga. Tidak boleh ada kasat di hati selain jalan tawaf. Pas jalan tawaf melihat ada bebinian bungas, lalu menyasah. Ikan Pian di Mekah itu, maaf nih lah, beraneka ragam manusia ada. Yang bungasnya kayak bidadari sampai yang kada bungas, ini bahasa lahir lah. Bahasa lahir. Kalau bahasa hakikatnya semuanya bungas, yang penting takwanya ya kalau lah. Di bahasa lahir.
Tak lihat orang Libanon. Libanon, Masya Allah, matanya hijau, kulitnya putih menceronong, ya kah? Kadingat lagi bini di rumah, bulik, bini menggawil, abahnya, ujar si laki, hambar satrup. Allah. Hanya taitihi kayak itu aja sudah melupakan bini. Nah itu perumpamaan orang yang taitihi dunia melupakan yang menjadikan dunia. Taitihi bini orang tuh, mitihi bini orang kata jubah melihat bini orang, alhamdulillah, masya Allah. Taitihi bini seorang, astagfirullah. Allah. Allah. Pagar ya, tanaman tetangga lebih hijau daripada tanaman sendiri. Kayak itukah bahasanya? Padahal bini seorang tuh bungas sudah, ya kah? Bini orang tuh bebaya bungas. Ini bahasa lahir lah. Tapi kenapa jadi sini terpandang bungas bini orang? Oleh sebab kada mensyukuri yang ada. Itu aja. Mun maunya mensyukuri yang ada, kada perlu mencari yang lain. Ustadz, mun yang poligami itu Bang Ustadz, ya. Mun tulisannya nasib pian gua. Ya. Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Yang terakhir, udah jam 10. Wa khudu'ul arkani wujudus thawabi. Dan menundukkan anggota badan ketika melaksanakan itu sembahyang. Artinya apa? Melepaskan segala sesuatu yang membuat kita itu tegak, merasa kuat pada jasmani kita. Arkan gawian itu sembahyang. Mulai tangan bisa mengangkat, habis itu tangan mandek, posisi tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Amunnya di atas, tangan kiri di bawah, tangan kanan, sahlah sembahyang. Jemaah, sahlah sembahyang. Sahlah sembahyang. Sah aja, karena ini gawiannya sunnah. Cuman bang, kada beadab. Ujar si cucu, kai salah tuh tangan kiri di atas. Ujar si kai, penenahunya membujurakan. Allah. Nah tadi merasa diri sombong. Jadi gawian-gawian yang kita lakukan, ruku, sujud, duduk antara dua sujud lagi, kita rasa itu semuanya bukan kita. Selesai maka tunduklah diri kita sepenuhnya di hadapan Allah. Orang yang tunduk, orang yang merendah, orang yang menghinakan dirinya, tidak akan ada celah orang menghina. Buat apa orang menghina orang yang sudah hina? Kan gitu logikanya. Orang yang menghinakan dirinya tidak akan mengefek kalau orang ada yang menghinanya. Kenapa? Aku memang hina. Selesai masalah. Tapi kalau orang itu sudah sombong, sedikit saja dihina, parang luar timpas nih. Ya lah. Kenapa? Ya tadi selalu merasa dirinya hebat. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Jangan kita tunduk lawan manusia, tapi lawan Allah kada mau tunduk. Ini lucu. Makanya kalau kita melihat tuh habaib atau ulama-ulama, ada yang berdoa mengangkat tangan sampai ke ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Tangannya mangkat ke ini. Ujar awan dihiga, lihat lebay sidinja lebay. Yalah. Padahal sidin di rumah pun kayak itu mengangkat. Kenapa? Membiasakan lebih mengataskan Allah daripada yang lain. Contoh, ketika kita minta bantuan lawan orang, tolong ipang. Sampai kita lebay minta duit tuh lawan kuitan, bah minta pang bah duit, nangis-nangis lawan Tuhan kada hakun lebay. Ya Allah, ini manusia yang disebut dengan ahmak. Apa ahmak? Apa ahmak? Apa ahmak? Bungul kuadrat. Kenapa jadi dibadakan bungul kuadrat lawan manusia? Hakun mengangkat tangan minta.
lawan Tuhan, koler mengangkat tangan. Ya Allah, terserah pian mau dibari kada-kada kayak itu kah? Ya Allah. Maka kita mengataskan Allah di antara segala selain Allah. Allah maha teratas, artinya maha tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Minta halal, minta ridha, zahir dan batin. Mudahan panjang umur, sehat afiat. Bertemu kembali di malam Ahad akan datang.